Aslah, air minumnya umat Indonesia. Al-inqiyad, kepatuhan. Kepatuhan. Ya. Kepatuhan. Taat, maksudnya kepatuhan. Patuh, akhirnya kita dituntut untuk apa? Tunduk dan taat terhadap hukum itu. Kepatuhan ini disebutkan oleh para ulama ada 3 model. Ya. Pertama, kepatuhan berarti apa? Jauh dari syirik. Ya kan? Syirik ini ada 2 kan? Ada syirik besar, ada syirik kecil. Nah, ini yang penting, jauh dari syirik. Ketika kita faham makna tauhid, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang benar, berarti kita harus yakin bahwa semua bentuk ibadah, apapun bentuk ibadahnya, itu harus ditujukan hanya kepada Allah. Tidak ada makhluk lain yang bisa ditujukan atau diberlakukan ibadah itu kepada dia. Tidak ada. Tapi semua ibadah dengan beragam bentuknya itu harus ditujukan hanya kepada Allah semata. Yakin? Yakin. Berarti untuk mewujudkan dalam bentuk kepatuhannya bagaimana? Merealisasikan adalah jauhi syirik. Berarti tauhidnya akan sempurna. Jauhi syirik, tauhidnya akan sempurna. Kemudian yang kedua, dijelaskan pula oleh Imam As-Sa'di, jauh dari apa? Bid'ah. Jauhi bid'ah itu. Apa itu bid'ah? Amalan-amalan yang tak berdasar, tidak ada dasar hukum dari Al-Quran dan tidak ada dasar hukum dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu akan merusak kepatuhan kita kepada Allah. Karena makna la ilaha illallah, tidak ada sesembahan selain Allah, berarti ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah. Kalau seseorang meyakini la ilaha illallah, berarti pula dia pasti akan meyakini bahwa hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia beribadah hanya kepada Allah, berarti dia meyakini hukum itu milik Allah, berarti dia akan menjadi hamba yang tunduk patuh terhadap hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam hadis, dia akan kerjakan. Yang tidak ada dasar dan pijakan dari Al-Quran dan hadis dengan penjelasan dari para ulama salafus saleh, para sahabat, maka itu adalah perkara bid'ah alias ngarang dalam ibadah, itu akan merusak ketauhidan kita. Kemudian kepatuhan itu terwujud dengan yang ketiga, yaitu apa? Jauh dari maksiat. Jauh dari maksiat. Berarti kesempurnaan tauhid seseorang terlihat dari mana? Terjauhnya dirinya dari berbagai macam maksiat-maksiat itu. Ini adalah orang yang merealisasikan tauhid, jamaah. Ya, ini orang yang benar-benar merealisasikan tauhid. Apa dalil dari ketiga ini? Nah, dalilnya. Nah, kita lihat dalilnya apa? Dalil yang ketiga adalah surat Shafat ayat surat As-Shafat. As-Shafat ayat 35 dan 36. Innahum idza qila lahum innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka orang-orang yang kerap kali berbuat syirik tidak bisa merealisasikan tauhid ketika mereka diajak, didakwahi, dinasehati. Untuk apa? Untuk mengamalkan kalimat la ilaha illallah ini. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Tidak ada ibadah yang benar kecuali Allah. Harus kembali berhukum kepada Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW. Yastakbirun. Mereka menolak. Mereka menolaknya, jamaah. Yastakbirun.
Wa yaqulun, dan mereka akan mengatakan, a inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kita akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kita hanya mendengarkan omongan penyair yang gila? Lihat jamaah. Begitulah yang terjadi. Kita menasehati orang-orang yang suka minta-minta ke kuburan, meyakini benda-benda ini keramat, ini benda ini memiliki power, memiliki kekuatan, kita jaga, bisa make ini terjaga dari kejahatan, bisa mendatangkan kebaikan. Kita nasihati mereka, kita katakan ini syirik Pak, ini menyekutukan Allah, tidak boleh. Mereka jawab apa? Wah, ini tidak menghargai para wali. Ini yang dikubur, ini para wali ini. Anda nggak menghargai wali. Ini Pak benda keramat. Wah, Anda tidak mengerti nilai dari sebuah mistik dan sebagainya. Apalah bahasa mereka. Lihat mereka, ya, kesombongan. Ya, inilah